Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami memenuhi tugas pengantar bisnis dan manajemen. Dosen pengapuhnya Bapak Mutamasikin MKom. Dan di sini kami sudah menganalisis perusahaan Tokopedia disusun oleh saya sendiri, Dwi Febri Radmianti, dengan NIM 70121157 dan rekan-rekan saya yaitu Yundria Rahmadani, NIM 7012100234, Agus Salim 70121073, yang terakhir Alihlah Hamdi 70121007. Dan di slide ini adalah poin-poin analisis perusahaan Tokopedia. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan ide, innovation atau inovasi, integration atau penyatuan, implementation atau implementasi, improvement atau perbaikan, dan yang terakhir adalah kelemahan dari Tokopedia. Dan di sini adalah poin pertama dari analisis perusahaan Tokopedia, yaitu idenya. Tokopedia menggunakan ide jualan online terlaris. Kegiatan berbisnis sudah meluas dan beragam jenisnya pada era modern ini. Ditambah lagi, perkembangan teknologi melepaskan batas-batas yang mengurung oportunitas untuk berbisnis. Hasilnya, berjualan tidak lagi melulu dilakukan di toko, ruko, ataupun pasar tradisional, melainkan dapat juga dilakukan dengan membuka gerai virtual di laman belanja online tertentu, seperti di Tokopedia dan di situs belanja online atau marketplace telah menjadi bahan yang subur untuk berjualan. Modalnya pun tidak perlu uang yang angkanya melangit, cukup handphone, paket data, dan sedikit ide berlian. Kemudian terwujudlah bisnis pribadi yang mudah dikelola dan praktis. Ide jualan online terlaris ini juga termasuk di produk kecantikan, produk fashion, smartphone, aksesoris HP dan laptop, kerajinan tangan, produk kesehatan dan kebugaran, dan yang terakhir makanan dan minuman. Innovation atau inovasi Tokopedia. Inovasi analisis dari perusahaan Tokopedia adalah pada bulan Oktober 2014, Tokopedia berhasil menjadikan sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara untuk SoftBank Internet and Media Inc. atau SIMI. Pada bulan April 2016, Tokopedia telah mengumpulkan asdara 147 juta lagi dalam putaran keuangan terakhirnya pada bulan Agustus 2017. Tokopedia menerima investasi senilai 1, miliar US$ dari Alibaba. Dengan investasi tersebut, Alibaba mendapatkan pijakan di lanskap e-commerce Indonesia. Penghargaan PT Tokopedia dianugerahi sebagai Marketers of the Year 2014 untuk sektor e-commerce pada konversi Marketplace 2015 yang diselenggarakan oleh Marketplace di NC pada tanggal 11 Desember 2014. Transaksi pada bulan April 2015, Tokopedia.com mengklaim memiliki lebih dari 4,9 juta daftar produk aktif, memfasilitasi penjualan lebih dari 5 juta produk setiap bulannya. Sistem pembayaran Tokopedia.com menggunakan Scrove sebagai sistem pembayaran.
Dalam kasus ini, Tokopedia.com bertindak sebagai pihak ketiga yang menengahi transaksi antara penjual dan pembeli untuk minimalkan kecurangan online. Sampai awal 2015, ada 5 metode pembayaran untuk transaksi yang dilakukan di Tokopedia.com, termasuk metode tolok ukur Tokopedia Balance, saldo Tokopedia, transfer bank, dan pembayaran instan seperti Mandiri, Slipkey, Mandiri e-Kasih, dan BCA Clickpay. Pada akhir 2015, Tokopedia telah mengumpulkan 11 juta transaksi. Duta merek pada tanggal 12 November 2014, Tokopedia.com secara resmi mengumumkan Celsia Islam sebagai duta mereknya. Pada tanggal 21 Oktober 2015, Tokopedia menegaskan bahwa Isyana Sarsapati menggantikan Islam sebagai duta baru mereka. Pada tanggal 29 Mei 2017, Tokopedia menegaskan bahwa Desta Menghandra dan Vincent Ryan Rompies menggantikan Isyana sebagai duta merek baru mereka selama promosi Toko Cash yang diselenggarakan antara 29 Mei dan 4 Juni. Integration atau penyatuan Tokopedia. Integration analisis dari sebuah perusahaan Tokopedia adalah sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan sebagai layanan digital secara komprehensif. Tokopedia terus berkomitmen untuk membantu tumbuh kembang para pelaku usaha melalui inovasi dan ekosistem digital Tokopedia. Setelah menyediakan berbagai produk digital yang memudahkan kehidupan para pengguna, kini Tokopedia telah melebarkan sayapnya melalui model bisnis B2B. Melalui model bisnis ini, Tokopedia menjadi penyedia layanan barang-barang digital ke perusahaan, tentunya dengan harga terjangkau dan performa terbaik di bidangnya. Saat ini ada tiga lini bisnis utama dari layanan digital W2B Tokopedia. Yang pertama, agregator digital atau modern channel. Yang kedua, pembayaran invoice atau tagihan via Tokopedia, billing management system, dan yang terakhir pembelian, pengadaan dan pembayaran produk digital sekaligus atau bulk. Implementasi Tokopedia. Dunia bisnis dan usaha sedang marak dan berkembang. Dalam hal ini, usaha tak semata hanya dalam jual beli, namun harus mengedepankan kesempatan meraih konsumen dengan cara yang baik. Bidang komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication (IMC) yang tepat dan diimplementasikan dalam perusahaan. Salah satu dari perusahaan yang menerapkan IMC tersebut adalah PT Tokopedia, merupakan salah satu situs belanja di Indonesia yang mengusung model bisnis implements dan mal online. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2016, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Tokopedia dalam mempertahankan pelanggannya telah melakukan integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu dalam bentuk periklanan, direct marketing, public relation, dan sponsorship, merchandising, dan website. Dalam melaksanakan kegiatan MC ini ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dan kemampuan komunikasi dalam memberikan informasi kepada pelanggan. Juga permasalahan dalam teknis website, improvement, perbaikan Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia melihat peluang bisnis baru dengan meluncurkan layanan pemenuhan pesanan atau fulfillment service. Namun layanan fulfillment service ini memiliki masalah pada tingkat pesanan yang dibatalkan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pesanan
dan tingkat pesanan inbound yang melebihi batas waktu tergolong tinggi. Permasalahan ini disebabkan oleh proses bisnis yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu, pihak Tokopedia membutuhkan perbaikan proses bisnis dengan business process improvement yang diharapkan dapat memperbaiki layanan fulfillment service. Perbaikan proses bisnis menggunakan metodologi model based and integrated process improvement berdasarkan hasil kuesioner self assessment. Strategi organisasi yang ditentukan adalah operational excellence. Pemahaman proses dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara stakeholder. Pemetaan proses bisnis dilakukan dengan proses classification framework untuk analisis dengan back marketing, best practice, value added assessment, dan cross-functional forecast untuk memetakan aktivitas setiap individu atau kelompok. Berdasarkan hasil value added assessment yang dilakukan bersama dengan senior lead fulfillment, kinerja proses bisnis terdiri dari 36,56%, proses real value added 6,45%, proses bisnis value added, dan 56,9% proses non value added. Perbaikan proses bisnis dengan sistematik Regenery menghasilkan 4 usulan perbaikan dalam bentuk project. Karakter melalui pengembangan warehouse management system beserta pengadaan mobil device, portable printer, conveyor bersensor, dan forklift. Dari startup Tokopedia. Tokopedia merupakan sebuah marketplace atau toko online yang namanya sudah tidak asing didengar masyarakat, dan Tokopedia pun termasuk sebagai salah satu marketplace terbaik dan terpercaya di Indonesia. Marketplace Tokopedia resmi dikeluarkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah pimpinan PT Tokopedia yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2009. PT Tokopedia semakin berkembang dan berhasil menjadi salah satu perusahaan online dengan pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Semenjak booming pada tahun 2014 lalu, ekstensinya meningkat dengan kencang dan dalam sekejap bisa menjadi marketplace yang diminati. Hingga saat ini, Tokopedia masih selalu berusaha berinovasi dalam perkembangan marketplace karena semakin tingginya tingkat persaingan antar marketplace. Sama seperti marketplace yang lain, Tokopedia juga tetap memiliki kelemahan tersendiri, yaitu banyaknya produk spam yang dimana produk diberi harga sangat murah, padahal isinya tidak sesuai. Hal ini penyebab pembeli kesusahan dalam mencari barang termurah. Tidak bisa mengirim foto maupun link bagi pembeli ataupun penjual. Sering terjadi error di website maupun di aplikasi Tokopedia. Kekurangannya di bagian ini sering membuat pengguna merasa kesal. Tidak ada fitur black sheet untuk pembeli dan pelanggan. Sering terjadi perang harga yang menyebabkan para pedagang dengan berat hati untuk menurunkan harga produk demi barangnya laku. Kurang maksimalnya fitur pengelolaan dalam stok barang. Ketika pembeli sedang menunggu proses pembayaran, maka stok tidak secara otomatis berkurang. Notifikasi yang nyangkut atau notifikasi telah muncul terkadang dipersulit oleh pembeli dengan sistem dropshipper. Verifikasi pembayaran yang lama, terlebih lagi ketika message atau error. Petunjuk cara pembelian yang kurang sehingga membingungkan calon pembeli yang masih pemula. Baiklah, itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.